Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan masuk ke materi usaha dan energi. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah materi usaha. Nah, usaha ini dibagi menjadi 4 ya. Ada usaha yang disebabkan oleh gaya tetap, kemudian usaha yang disebabkan oleh gaya berubah, usaha yang disebabkan oleh gaya konservatif maupun oleh gaya non konservatif. Kemudian untuk energi, di sini ada energi mekanik, ada hukum kekalahan energi, dan ada daya. Energi mekanik ini nanti akan dibagi lagi, terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, usaha dan energi ini contoh dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dilihat dari gambar-gambar yang ada di sini ya. Pada saat seseorang mendorong sebuah mobil, ini merupakan usaha yang dilakukan oleh orang ini untuk mendorong mobil. Nah, usaha yang dilakukan oleh orang ini untuk mendorong mobil itu membutuhkan energi ya kan, energi yang didapatkan dari dalam tubuh. Kemudian pada saat mendorong meja, pada saat bermain ketapel, kemudian pada saat bermain ini roller coaster, pada saat menarik gerobak, dan pada olahraga angkat beban ya, ini di sini. Itu merupakan contoh-contoh dari konsep usaha dan energi. Nah, jadi apa sih itu usaha? Usaha atau kerja atau work itu adalah perpindahan energi yang disebabkan oleh gaya. Ya. Jadi, suatu benda dikatakan melakukan usaha apabila terjadi perpindahan. Ya. Perpindahan dari benda tersebut ya. Jadi, perlu digarisbawahi lagi bahwa usaha adalah perpindahan energi yang disebabkan oleh adanya gaya. Contoh pada gambar di sini ya. Di sini ada sebuah balok ya. Ini kita anggap sebagai balok ya. Nah, balok ini tuh diberikan gaya sebesar F. Ini gaya sebesar F-nya. Gayanya itu miring ya kan. Nah, karena gayanya berbentuk miring ya, tidak berada pada sumbu X maupun sumbu Y, maka harus kita proyeksikan terhadap sumbu X dan Y menjadi Fx dan Fy. Nah, nanti Fx ini akan dijabarkan menjadi F cos theta dan Fy dijabarkan menjadi F sin theta. Theta ini adalah sudut yang terbentuk dari gaya yang diberikan kepada balok ini, sehingga balok ini nanti dari sini akan berpindah ke sini ya, seperti itu. Jadi arah perpindahan balok itu arahnya ke kanan, tapi vektornya itu ke kanan tapi miring gitu. Arah perpindahannya sih ke kanan, tapi untuk arah vektornya itu ke atas dan miring. Nah, untuk seperti ini, bagaimana mencari usahanya? Kalau misalnya ada kasus F-nya seperti ini, maka untuk mencari usahanya bisa menggunakan rumus ini. W sama dengan F dikali S dikalikan cos theta. Di sini alfa atau theta ini adalah sudut ya. Kemudian W di sini ini adalah usaha. Usaha itu satuannya adalah Joule. Atau bisa juga disingkat dengan J kapital. Nah, untuk yang F di sini ini adalah gaya. Satuannya Newton atau N. Dan S di sini adalah jarak. Satuannya adalah meter ya. Seperti itu. Atau bisa juga bentuknya seperti ini, sama aja ya. Bedanya kalau yang ini tuh S-nya di dekat F, tapi kalau yang ini tuh S-nya setelah F cos theta. Ya, jadi bisa pakai yang ini. Bisa juga pakai yang W sama dengan F cos theta baru dikalikan dengan S atau dengan jaraknya. Satuannya apa? Meter ya. Nah, Kak, bagaimana kalau misalnya si arah F-nya itu ke arah kanan? Nah, contoh lagi misalnya ada sebuah balok. Misalnya di sini ada sebuah balok ya. Nah, balok ini arah F-nya ke sini, ke kanan ya. Nah, ini arah F-nya. Nah, karena arah F-nya ini sejajar dengan sumbu X ya, maka tidak perlu lagi diproyeksikan.
Jadi untuk mencari nilai usahanya tinggal W sama dengan F dikali S. F-nya berapa? Nah, jarak dari titik A kemudian ke titik B, pada saat dia sampai di titik B, baloknya itu berapa jaraknya. Tinggal F sama dengan dikalikan dengan S. Sudah seperti itu aja. Untuk yang menggunakan cos, itu apabila si F-nya itu arah vektornya miring, seperti yang gambar ini. Jadi intinya, usaha itu terjadi suatu benda dikatakan melakukan usaha apabila terjadi perpindahan yang dilakukan oleh benda tersebut ya. Jadi terjadi perpindahan baik energi maupun perpindahan bendanya yang disebabkan oleh gaya. Jadi kalau misalnya bendanya nggak berpindah nih atau misalnya diam, berarti seseorang atau suatu benda itu tidak dikatakan melakukan usaha. Ya, perlu digarisbawahi. Kalau tidak ada perpindahan, baik perpindahan energi maupun perpindahan benda, maka tidak dikatakan melakukan usaha. Di sini ada grafik dari usaha ya. Contoh pada grafik pertama ya. Di sini ada nilai F-nya ya. Nilai F-nya ini, kemudian ada posisi benda di 1 ya, posisi benda 1, kemudian ada posisi benda 2. Posisi benda 1 kita sebut dengan X1, posisi benda 2 kita sebut dengan X2. Nah, jarak dari X1 ke X2 ini kan pasti ada jarak ya. Nah, untuk mencarinya dengan delta. Delta X untuk mencari jaraknya itu dengan delta X. Jadi X2 dikurang nanti X1. Kalau X2-nya 10, X1-nya 5, berarti nanti delta X-nya sama dengan 10 dikurang 5. Ya, 10 dikurang 5, berarti delta X itu adalah 5 meter gitu. Nah, kemudian F-nya berapa? Misalnya F-nya di sini diketahui adalah 10 Newton. Nah, berarti untuk mencari usahanya atau kerjanya atau work-nya itu adalah W sama dengan F dikalikan S. F-nya adalah 10 dikalikan S-nya 5. Atau delta X-nya ya. Ini bisa S atau delta X. Sama aja kan definisinya itu adalah jarak juga. Berarti sama dengan 50 Joule ya. 50 Joule. Tuh. Nah, Joule ini diambil dari mana? Joule ini adalah diambil dari nama penemunya gitu, dari nama penemu konsep usaha, yaitu ada Joule-nya, maka satuan untuk usaha itu adalah Joule. Kemudian juga sama yang kedua ini, ya misalnya F-nya ini kan nggak tentu ya, F-nya ini misalnya di sini, kemudian ada juga F-nya yang di sini gitu. Dan nanti F-nya ada yang di sini, ada yang di sini. Tinggal sama aja sih caranya. Berarti nanti gayanya ada 2 dengan jaraknya 1 gitu ya. Kemudian usaha oleh berbagai gaya. Nah, kalau misalnya usahanya itu lebih dari 1, misalnya ada konsep usahanya itu ada yang usaha yang disebabkan oleh gaya, misalnya oleh gaya dorong, kemudian ada usaha oleh gaya gesek. Nah, itu kan berarti nanti usahanya itu akan lebih dari 1 kan. Nah, untuk mencari usaha totalnya bagaimana? Maka kita mencari usaha totalnya dengan menggabungkan nilai-nilai dari usaha tersebut, yaitu sama dengan W total ya. W total sama dengan W1 ditambah W2. W1 ini misalnya usaha yang disebabkan oleh gaya gesek, kemudian W2 ini usaha yang disebabkan oleh gaya dorong, kemudian W3 ini usaha yang disebabkan oleh gaya pegas misalnya gitu ya. Jadi tinggal dijumlahkan aja kalau untuk mencari usaha totalnya. Nah, di sini ada keterangan. Ini alfa ini adalah theta ya, atau sudutnya. Nah, di nomor 1 kita lihat gambar yang nomor ini, gambar nomor 1, ini gambar nomor 2, ini gambar nomor 3. Nah, di nomor 1 apabila tetanya itu lebih dari 0, kemudian kurang dari 90 derajat, maka usahanya bernilai positif. Ya. Apabila tetanya atau sudutnya atau alfanya itu sama dengan 90 derajat, maka usahanya dianggap bernilai 0.
Ini gambarnya yang nomor 2. Kemudian kalau misalnya tetanya atau alfanya atau sudutnya itu lebih dari 90 derajat, ya, maka usahanya dianggap bernilai negatif. Nah, gambarnya ini yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ini kan berarti kalau kita lihat ini kan setengah lingkaran ya. Berarti nilai emang benar gitu, sudutnya bukan 90 derajat tapi 180 derajat. Kalau yang ini benar 90 derajat karena kalau kita lihat dari gambarnya, di sini akan membentuk sudut segitiga siku-siku. Nah, siku-siku itu maksudnya ini ya. Berarti ini benar nilai sudutnya itu 90 derajat. Nah, kalau yang ini udah pasti nilainya kurang dari 90 derajat tetanya. Bisa 20, 30, 45, 50 gitu. Yang penting ini tetanya atau sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Nah, maka usahanya kalau kurang dari 90 derajat itu bernilai positif, kalau sama dengan 90 derajat seperti gambar nomor 2 bernilai 0. Kalau misalnya usahanya seperti gambar 3 ya atau sudutnya lebih dari 90 derajat, maka dia usahanya bernilai negatif. Nah, di sini ciri-ciri dari usaha itu dia itu tidak memberikan informasi tentang waktu yang diperlukan untuk terjadinya perpindahan. Jadi waktunya tidak diperlukan. Sebenarnya ada waktunya, tapi waktunya itu tidak diberikan atau tidak diinformasikan di soalnya gitu ya. Jadi yang dibutuhkan untuk mencari usaha itu hanya gaya dan perpindahannya aja, jarak perpindahannya gitu. Kemudian yang kedua, dia juga tidak memberikan informasi tentang kecepatan atau percepatannya. Iya ya. Jadi sebenarnya ada mungkin ya kecepatan ketika sebuah balok itu berpindah dari titik A ke titik B. Cuman untuk di usaha itu tidak diberikan informasinya atau tidak diperlukan di dalam usaha atau tidak untuk mencari suatu usaha yang dilakukan oleh suatu benda. Nah, catatan usaha adalah 0 ketika tidak ada perpindahan. Ya, 0 ini kita bisa anggap suatu benda dikatakan tidak melakukan usaha. Ya, berarti usahanya ini sama dengan 0. Apa yang menyebabkan suatu benda dikatakan usahanya 0 atau misalnya dikatakan dia tidak melakukan usaha? Yang pertama itu tidak ada perpindahan, sudah pasti ya. Kemudian yang kedua, gaya dan perpindahannya ini saling tegak lurus sehingga cos 90 derajat itu adalah 0 ya. Nah, contohnya jika membawa ember secara horizontal, itu gaya gravitasi tidak melakukan kerja. Nah, contohnya seperti ini nih ya. Nah, maka kalau konsepnya seperti ini itu kalau misalnya gaya dan perpindahannya itu saling tegak lurus, ya, tegak lurus ya. Gayanya kan tegak. Ya, gayanya kan tegak. Terus perpindahannya lurus. Ini gayanya tegak, perpindahan ini delta X-nya lurus. Nah, kalau seperti ini juga dianggap tidak melakukan usaha atau usahanya 0. Ya, ciri-cirinya suatu benda dikatakan tidak melakukan usaha. Yang pertama tidak ada perpindahan, yang kedua gaya dan perpindahannya saling tegak lurus atau cos 90 derajatnya itu adalah 0. Nah, besaran yang ada di usaha. Jadi usaha ini merupakan besaran skalar ya. Usaha ini merupakan besaran skalar karena satuannya joule. Kemudian satuannya joule kalau dalam satuan SI. Kemudian dalam CGS itu ergidine ya atau cm. Kemudian dalam USA dan UK itu foot pound, satuan untuk usaha ya. Nah, di sini ada grafik usaha. Nah, usaha itu selain disebabkan oleh yang tadi, usaha itu ada dipengaruhi oleh gaya tetap. Ada juga dipengaruhi oleh gaya yang berubah. Contoh oleh gaya tetap, ini grafiknya seperti yang nomor 1. Ini yang oleh gaya berubah seperti yang nomor 2. Ya. Maksud gaya tetap berarti gayanya itu kalau misalnya
10 Newton, ya 10 Newton aja gitu ya. Jadi kalau gayanya 10 Newton, ya 10 Newton aja sampai titik pada saat dia berpindah. Misalnya kan dia awalnya di titik A, kemudian berpindah di titik B. Nah, dari titik A ke titik B ini gayanya selalu 10 Newton, tidak berubah. Maka grafiknya seperti ini ya. Grafik gaya terhadap jaraknya. Untuk mencari usahanya, maka menggunakan persamaan seperti biasa. W sama dengan F dikali delta X atau W sama dengan F dikali S. Karena di sini pakainya X, makanya di sini delta X. Kalau pakainya S, ya S aja gitu. Sama aja. Jadi S sama delta X itu definisinya tetap sama, yaitu jarak. Kemudian kalau usaha yang disebabkan oleh gaya yang berubah, jadi pada dari titik A ke titik B, ini gayanya ini akan semakin besar, gitu ya. Jadi pada saat suatu benda itu berpindah dari titik A ke titik B, gaya yang dihasilkan ini akan semakin besar lama-lamanya. Misalnya dari sini awalnya misalnya 5 Newton, kemudian ke sini nanti akan 10 Newton, akan 15 Newton, akan 20 Newton, kemudian akan misalnya langsung 35 Newton gitu. Jadi semakin besar, semakin panjang jarak perpindahannya atau semakin besar jarak atau perpindahannya, maka akan semakin besar pula gaya yang dilakukan untuk mendapatkan suatu usaha, ya. Nah, kemudian di sini ada usaha yang disebabkan oleh gaya konservatif atau yang non-konservatif. Ya, kita bisa sebut tak konservatif. Satu, gaya konservatif ini adalah gaya yang tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh benda. Jadi maksudnya tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh benda itu, jadi kalau misalnya benda itu bergerak, untuk gaya konservatif ya, bergerak dari titik A, ya, awal mulanya dia bergerak dari titik A nih posisi awalnya. Kemudian dia berpindah ke titik B, ya. Nah, dari titik B ini dia balik lagi ke titik A, ya. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif ini adalah sama dengan 0 usahanya. Jadi makanya tidak bergantung pada lintasan. Jadi kalau misalnya dia awalnya posisi di titik A, kemudian dia pindah ke titik B, dari titik B dia balik lagi nih ke titik A atau ke posisi awalnya, maka usahanya itu sama dengan 0 ya. Ini usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif. Nah, kalau misalnya contoh dari usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif itu apa? Gaya konservatif itu contohnya itu ada gaya gesek ya. Jadi contohnya itu ada gaya ini gaya gesekannya adalah gaya tak konservatif ya. Jadi kalau gaya konservatif itu contohnya adalah gaya berat ya. Kemudian gaya pegas, contoh dari gaya yang konservatif. Gaya pegas. Dan yang terakhir itu adalah gaya gravitasi. Ya. Nah, di sini juga ada gaya gesekan adalah gaya tak konservatif. Nah, maksud dari tak konservatif itu apa? Jadi, tak konservatif itu adalah gaya yang misalnya awalnya itu gaya tak konservatif ya. Itu misalnya berada awalnya di titik A, kemudian dia ke titik B berpindah ya. Ini ke titik A, kemudian dari titik A ke titik B. Nah, dari titik B dia ke titik A. Nah, ketika seperti ini sama kan dia dari titik A ke titik B, kemudian dari titik B kembali lagi ke titik A atau ke posisi awalnya.
Kalau di gaya tak konservatif, maka W-nya bernilai tidak sama dengan 0. Kalau yang tadi kan W-nya sama dengan 0. Untuk gaya tak konservatif, W-nya tidak sama dengan 0. Berarti gaya konservatif adalah gaya yang bergantung pada lintasan yang ditempuh benda. Contoh gaya tak konservatif yang pertama gaya gesek, ya. Yang pertama ini adalah gaya gesek, kemudian ada gaya dorong. Contoh di sini adalah lintasan tertutup, di mana benda berkeliling dari suatu posisi misal A dan kembali posisi tersebut. Contohnya kayak yang tadi aja ya. Kak Intan jelasin sama aja, cuman ini gambaran lintasannya. Nah, di sini usaha oleh gaya konservatif itu ciri-cirinya yang pertama tidak bergantung pada lintasan, usaha totalnya sama dengan 0, berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi ciri-ciri atau suatu usaha dikatakan oleh gaya konservatif itu apabila pertama tidak bergantung pada lintasan, usaha totalnya sama dengan 0, berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, usaha oleh gaya non-konservatif itu ciri-cirinya yang pertama bergantung pada lintasan, kemudian usaha totalnya itu tidak sama dengan 0, dan tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, selanjutnya kita masuk ke energi. Jadi, usaha itu hanya seperti itu aja ya. Jadi, di usaha itu ada pengertiannya, kode dan rumusnya, kemudian ada usaha-usaha yang disebabkan oleh gaya konservatif, gaya non-konservatif, oleh gaya yang berubah, dan gaya tetap. Nah, masing-masing juga ada ciri-cirinya dari keempat tersebut. Nah, setelah itu kita masuk ke energi. Nah, bentuk dan sumber energi itu yang pertama ada 5 bentuk utama, dan 5 bentuk ini terdiri dari energi mekanik, kemudian ada energi kalor, energi kimia, energi elektromagnetik. Energi elektromagnetik ini meliputi listrik, magnet, dan cahaya. Kemudian ada energi nuklir ya. Ini 5 bentuk energi. Kemudian untuk sumber energi biasanya yang kita dapatkan atau kita pakai itu yang pertama sudah pasti energi matahari ya. Yang kita pakai sehari-hari ya untuk melangsungkan kehidupan kita di muka bumi ini. Kemudian yang kedua ada energi fosil, ada energi angin, energi air, itu energi gelombang, energi panas bumi, dan energi nuklir. Nah, selain energi-energi yang di atas ya, hukum kekekalan energi itu dibagi menjadi 2 ya kan, ada energi kinetik dan energi potensial. Nah, kalau energi kinetik itu untuk mencari persamaannya ya, itu menggunakan persamaan ini. Eka sama dengan setengah mv kuadrat. Eka ini apa? Eka di sini adalah energi kinetik. Jadi energi Eka di sini adalah energi kinetik. Satuannya itu adalah Joule. Ya, sama seperti usaha. Rumusnya apa? Setengah mv kuadrat. M-nya adalah massa, satuannya kilo, V-nya di sini adalah kecepatan. Dikuadratkan. Jadi kalau energi kinetik itu dipengaruhi oleh kecepatan. Jadi adanya kecepatan dalam energi tersebut. Nah, energi kinetik ini berhubungan dengan usaha. Jadi kalau misalnya ada energi kinetik, untuk mencari usahanya bisa menggunakan rumus W atau usaha sama dengan delta Eka. Delta Eka berarti nanti di sini ada Eka 2 dikurang Eka 1. Jadi energi kinetik yang kedua dikurang energi kinetik 1. Ya, seperti itu. Atau misal juga bisa kita ganti dengan setengah M V2 dikurang V1. Jadi nanti di sini ada kecepatan akhir dan kecepatan awal. Jadi bisa dikurang V2 dikurang
kecepatan akhir dikurang kecepatan awal, baru nanti dikuadratkan, baru dikalikan dengan setengah dan dikalikan dengan massa, seperti itu. Nah, untuk yang ini dan ini hanyalah penurunan rumusnya aja. Jadi intinya sih yang rumus-rumus ini aja yang perlu Atika pahami. Tuh, ya. Nah, usaha dan energi kinetik lanjutan. Jadi palu yang bergerak itu mempunyai energi kinetik dan dapat melakukan usaha pada paku. Palu mengalami perubahan kecepatan. Iya, pada saat kita memukul palu itu pasti kan ada perubahan kecepatan, ya kan? Nah, kenapa dia bisa dikatakan energi kinetik? Ya tadi, karena pada saat palu diketokkan itu ada perubahan kecepatan yang dialami palu yang disebabkan oleh pergerakan tangan kita, ya kan? Nah, kenapa bisa disebut juga ada usaha di situ? Nah, ketika palu ini memukul paku, paku yang tadinya misalnya panjang itu lama-lama kan akan ke dalam terus ya, sampai misalnya pakunya itu tertancap di kayu. Nah, ketika pakunya itu dari yang panjang dan akhirnya sampai tertancap benar-benar semuanya di kayu, itu ada perpindahan yang terjadi pada si paku tersebut. Maka kenapa dikatakan adanya usaha. Nah, selanjutnya kita masuk ke energi potensial. Energi potensial ini adalah energi, ya. Energi potensial ini adalah energi yang disebabkan karena adanya karena adanya kedudukan atau perubahan kedudukan, karena adanya kedudukan suatu benda, atau karena adanya perubahan posisi suatu benda. Nah, dirumuskan dengan EP sama dengan M kali G kali H. M-nya ini adalah massa, satuannya kilo. G-nya ini adalah percepatan gravitasi, besarnya 9,8 atau 10 meter per second kuadrat, ya. Kemudian H di sini itu adalah ketinggian. Nah, kenapa tadi di pengertiannya ada perubahan kedudukan atau perubahan posisi? Karena di rumusnya itu ada ketinggian. Ya, contoh kemarin pada saat buah kelapa itu jatuh dari pohonnya. Kan buah kelapa itu awalnya berada di atas pohon, ya kan, menempel pada pohonnya. Berarti kedudukan awalnya berada di pohon. Nah, ketika misalnya dia jatuh ke bawah tanah, nah ketika dia sampai di bawah tanah, maka kedudukannya berubah. Yang tadinya ada di atas pohon menjadi berada di bawah atau berada di tanah, seperti itu. Jadi ada perubahan posisi atau perubahan kedudukannya. Maka ada dari atas, ya, dari atas pohon ke tanah itu kan ada tinggi, ya, yang ditempuh oleh si benda tersebut pada saat jatuh. Nah, maka untuk mencari usaha bila ada energi potensial yang bekerja pada suatu benda, kenapa bisa berhubungan dengan usaha? Ya tadi ketika buah kelapa jatuh dari pohonnya, itu ada perpindahan, ya, perpindahan yang terjadi dari buah kelapa tersebut yang awalnya berada di atas menjadi berada di bawah. Berarti ada perpindahan, ya, ada jarak yang ditempuh. Berarti untuk mencari W-nya, kalau energi potensial yang diketahui itu bisa dengan W sama dengan M dikali G dikali H1 dikurang H0. H1 ini maksudnya ketinggian si akhir benda, gitu ya. Ketinggian si akhir benda. Atau misalnya kalau misalnya berada di atas pohon, berarti nanti ketinggian pada saat di atas pohon dikurang ketinggian pada saat di bawah pohon. H1 ini bisa disebut juga ketinggian akhir. Kalau misalnya ini, ketinggian akhir itu pada saat si benda berada di atas pohon, ya. Kemudian H0 ini adalah ketinggian awalnya. Ketinggian awalnya pada saat misalnya buah kelapa pada titik tertentu, jadi belum sampai tanah banget.
Kalau sampai tanah itu ketinggiannya berarti 0 gitu ya. Di tanah itu tidak ada ketinggian, berarti 0 ya. Gitu. Cos theta. Nah, cos theta ini dipakai kalau misalnya dia membentuk sudut. Kalau nggak membentuk sudut ya nggak usah dipakai. Gitu kalau di soal ya. Seperti itu. Jadi untuk mencari W bisa dengan rumus ini. Nah, selain energi potensial, ada juga energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi ini adalah energi yang berkaitan dengan posisi relatif sebuah benda dalam ruang di dekat permukaan bumi. Jadi benda ini berinteraksi dengan bumi melalui gaya gravitasi. Sebenarnya energi potensial dari sistem bumi itu ke benda. Jadi energi potensial dari bumi ke benda, bukan dari benda ke bumi. Tuh ya. Nah, contoh energi potensial. Ini kita lewat aja ya, karena gambarnya gak jelas juga. Jadi kita lewat aja. Nah, sekarang kita masuk ke titik acuan untuk energi potensial gravitasi. Jadi tempat di mana energi potensial gravitasi itu bernilai 0 harus dipilih untuk setiap problem. Pemilihannya bebas karena perubahan energi potensial yang merupakan kuantitas penting gitu ya. Jadi suatu benda itu ketika mengalami energi potensial gravitasi itu ada yang kadang bernilai 0, ada yang tidak. Tergantung dari soalnya atau permasalahan yang ada antara letak benda dengan buminya gitu ya. Kemudian pilih tempat yang tepat untuk titik acuan nolnya. Biasanya yang jadi titik acuan nol ini pada energi potensial gravitasi ini adalah bumi gitu ya. Dan tempat lain yang di apa namanya? Bentar ya. Yang disarankan oleh problemnya atau oleh masalahnya. Jadi ini nanti energi potensial itu potensial gravitasi atau energi gravitasi akan kita pelajari lebih dalam di hukum gravitasi Newton ya. Mungkin untuk materi usaha dan energi, ini sebenarnya energinya belum semua ya. Karena Atika bilang kan hanya usaha aja, jadi Kak Intan memberikan materi energinya baru sepotong ya, belum selesai ya. Tapi sampai sini aja untuk materi ini, nanti kita langsung lanjut ke hukum gravitasi Newton.